Selamat sore teman-teman sekalian. Masih di channel Dunia Filsafat. Kita masih membicarakan mengenai eh, filsafat manusia. Manusia hidup ke dunia ini akan mendapatkan suatu struktur struktur budaya, struktur sosial, bahkan mendapatkan suatu tradisi ya, beragama. Nah, dari sana bahwa manusia itu semenjak lahirnya dia akan berproses untuk memahami tentang kesadarannya. Manusia berkesadaran dan dia harus memahami tentang kesadaran dirinya. Setelah itu dia akan memahami tentang lingkungannya. Setelah lingkungannya tentu saja dia akan berusaha menemukan sesuatu yang bersifat metafisik. Sebelum manusia memahami sesuatu yang bersifat metafisik, dia berusaha untuk mengenali, mengidentifikasi hal-hal yang bersifat fisik. Dia melihat alam, dia melihat pegunungan, dia melihat sungai, dia melihat entitas-entitas material yang dianggap sebagai sesuatu yang unik. Dan karena berbagai keunikan itu, manusia berusaha untuk ingin mengetahui apa sih ini. Setelah memahami apa ini, manusia berusaha untuk memahami apa sih gunanya gitu. Ternyata ini loh gunanya air, bukan hanya sekedar untuk diminum. Air bisa dicampur bisa menciptakan parfum. Air juga bisa sebagai media penyembuhan. Air juga dibutuhkan untuk membangun pondasi tembok misalnya di sana. Dan kegunaan yang lainnya. Dan jadi manusia hidup di dalam ruang dan waktu. Jadi di dalam suatu tradisi manusia akan selalu mempertimbangkan tentang apa yang ada di sekitarnya, sehingga memang memahami tentang yang ada di sekitarnya ini menjadi sesuatu yang disebut dengan modus eksistensi, yaitu imanensi. Nah, yang ada di sekitar kita, yang kita alami. Tapi ada juga ya segala pengalaman kita ini yang tidak tersering kita alami gitu kan, atau sering tidak kita mudah dapatkan, sering kita tidak mudah pikirkan. Ada yang disebut dengan bersifat transenden. Transenden itu melampaui yang fisik, transendensi gitu kan, antara imanensi dan transendensi. Kalau dikaitkan dengan yang bersifat filosofis, misalnya transenden itu bersifat sesuatu yang melampaui yang fisik ini ya. Begitu juga kalau transenden, misalnya ada transcendental Kant, adalah suatu pengetahuan mengenai pengandaian si subjek bisa memahami suatu pengetahuan gitu kan, transcendental Kant itu kan. Jadi manusia hidup di dalam ruang dan waktu. Dia akan memikirkan tentang dirinya, tentang aspek-aspek yang ada di dalam lingkungannya. Ini akan membuat manusia sangat menyadari bahwa dia harus komitmen kepada suatu cara berefleksi yang mendalam tersebut. Manusia akan menjadi sesuatu yang bersifat hampa, mekanis ketika dia tidak bisa mengartikulasikan atau tidak merefleksikan tentang eksistensi dirinya. Ya tentu saja lebih spesifik lagi kita akan berbicara misalnya mengenai setiap orang memiliki kebenaran. Dan kebenaran itu ternyata tergantung kepentingannya, tergantung kepada referensi orang tersebut yang mengatakannya. Dan tentu saja ketika setiap subjek satu dan subjek yang lain memiliki kebenaran, memiliki suatu keinginan, kegunaan, lalu bagaimana setiap kepentingan itu bertemu
dan dalam faktanya itu setiap kepentingan subjek tentang pemikiran subjek itu saling berbeda gitu, berbeda cara memandang manusia. Misalnya ada yang memandang manusia sebagai dengan semangat humanisme, ya manusia lah yang paling utama. Jadi manusia itu memiliki suatu kepercayaan diri untuk bisa menjalani kehidupan ini tanpa nilai religius. Tapi ada sudut pandang yang lain mengatakan bahwa manusia itulah insan religi, insan yang dari Tuhan berusaha untuk menciptakan kedamaian di dunia ini dengan ajaran Tuhan seperti itu. Pondasinya bahwa satu manusia itu adalah dialah yang bisa menciptakan segala jalan keluar terhadap persoalan kehidupan ini. Pada sisi yang lain bahwa manusia itu adalah insan ilahi yang selalu dikontrol, yang selalu diinspirasi oleh Tuhan. Lalu bagaimana kita memahami hal ini? Jadi setiap sudut pandang gitu, berfilsafat itu soal sudut pandang. Begitu juga ketika di Indonesia saat ini orang berbicara mengenai otoritas gitu kan, bahwa pengetahuan itu dimiliki oleh otoritas, misalnya suku Arab misalnya dari Habaib, keturunan Habaib. Mereka berusaha untuk meyakinkan orang bahwa mereka memiliki suatu otoritas di dalam mendakwahkan suatu agama. Pada sisi ini ya memang mereka boleh saja menyatakan bahwa mereka adalah otoritas, itu kan. Tapi kan yang disebut dengan otoritas itu kan berisi suatu pengetahuan, dan pengetahuan itu harus ditopang oleh suatu implementasi akhlak,